Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salve, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Karisima Kewa dengan NIM 2511011070. Saya dari kelas BKA, dari program studi bimbingan dan konseling. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil UAS Statistika Dasar yang terdiri dari dua analisis, yaitu uji C kuadrat 2 kali 3 dan uji T1 sampel, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Dasar. Oke, baik teman-teman, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pembahasan soal dan juga tujuan analisis. Jadi soal yang pertama itu adalah seorang konselor menduga bahwa ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Nah, kedisiplinan belajar ini tuh dikelompokkan menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, serta tujuan analisisnya itu adalah menguji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar menggunakan uji C kuadrat ini. Selanjutnya, soal yang kedua itu ada konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Nah, standar capaian yang ditetapkan oleh sekolah ini tuh rata-ratanya 75%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan itu berbeda secara signifikan dari standar tersebut. Tujuannya itu untuk menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda secara signifikan dari standar sekolah sebesar 75% menggunakan uji T1 sampel. Oke, baik teman-teman, jadi itu soal-soal yang akan saya bahas hari ini. Jadi sekarang kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu uji C kuadrat. Bisa teman-teman lihat di PPT, di sini ada tertera beberapa jumlah data mentah yang akan menjadi perhitungan kita pada hari ini. Datanya itu ada 70, sebanyak 70 data. Oke, baik teman-teman, sebelum melakukan perhitungan terlebih dahulu dirumuskan hipotesis penelitian dulu. Nah, pada PPT yang saya tampilkan ini, hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan siswa. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Pengujian ini juga dilakukan pada taraf signifikan 5% atau sebesar 0,05. Oke, baik teman-teman, itu hipotesisnya. Jadi selanjutnya berikut ini merupakan data observasi frekuensi yang saya gunakan. Nah, teman-teman bisa melihat pada PPT. Di sini saya menampilkan juga tabel frekuensi observasi. Nah, jumlah siswa laki-laki ini sebanyak 35 orang dan perempuan sebanyak 35 orang, sehingga total responden berjumlah 70 siswa. Terus pada kategori kedisiplinan tinggi terdapat 34 siswa, kategori sedang 21 siswa, dan kategori rendah 15 siswa. Data inilah yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan uji C kuadrat. Setelah memperoleh frekuensi observasi, langkah berikutnya adalah menghitung frekuensi harapan atau FH. Jadi frekuensi harapan ini dihitung menggunakan rumus total baris dikalikan dengan total kolom, kemudian dibagi jumlah keseluruhan responden. Nah, sebagai contoh seperti pada slide yang saya tampilkan, itu untuk kategori tinggi pada siswa laki-laki diperoleh nilai FH-nya itu sebesar 17. Nah, perhitungan yang sama juga dilakukan pada seluruh sel sehingga diperoleh tabel frekuensi harapan seperti yang ditampilkan. Langkah selanjutnya saya menghitung kontribusi harapan tiap sel. Nah, di sini saya menggunakan rumus selisih frekuensi observasi dan frekuensi harapan yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan frekuensi harapan. Teman-teman bisa melihat rumusnya pada slide yang saya tampilkan. Sebagai contoh, pada kelompok laki-laki, kategori tinggi diperoleh nilai 0,529. Nah, perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh sel, sehingga diperoleh 6 nilai kontribusi. Oke, langkah selanjutnya itu menjumlahkan seluruh kontribusi sel. Nah, pada langkah ini, seluruh kontribusi sel ini dijumlahkan untuk memperoleh nilai C kuadrat hitung.
Nah, teman-teman bisa melihat pada slide yang saya tampilkan itu nilai yang dijumlahkan adalah 0,529 ditambah dengan 0,024 ditambah 0,833 ditambah 0,529 ditambah 0,024 ditambah 0,833. Nah, hasil penjumlahan tersebut menghasilkan nilai C kuadrat hitung sebesar 2,772. Teman-teman bisa melihat hasilnya pada slide ya. Jadi nilai inilah yang nantinya dibandingkan dengan C kuadrat tabel untuk menentukan keputusan pengujian. Jadi pada slide yang berikutnya ini, di sini saya akan menjelaskan terkait menentukan derajat bebas, menentukan T-tabel, serta membandingkan T-hitung dan T-tabel. Jadi setelah pada slide yang sebelumnya, kita memperoleh nilai T-hitungnya itu sebesar 2,772. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan derajat bebas. Pada uji C kuadrat ini, derajat bebas dihitung menggunakan rumus jumlah baris dikurangi 1 dikalikan dengan jumlah kolom dikurangi 1. Nah, karena tabel yang digunakan berukuran 2 kali 3, maka derajat bebasnya adalah 2 kurang 1 dikalikan dengan 3 kurang 1, sehingga diperoleh derajat bebasnya yaitu 2. Oke, selanjutnya berdasarkan taraf signifikan 5% atau sebesar 0,05 dan derajat bebasnya yaitu tadi kita sudah menghitungnya tadi yaitu 2, jadi diperoleh nilai T-tabelnya sebesar 5,991. Oke, tahap berikutnya adalah membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Nah, nilai T-hitung yang diperolehkan adalah 2,772 nih. Sedangkan nilai T-tabel adalah 5,991. Karena T-hitung lebih kecil daripada T-tabel, yaitu 2,772 lebih kecil daripada 5,991, maka di sini hipotesis 0 atau H0 diterima dan hipotesis alternatif atau H1 itu ditolak. Oke, baik teman-teman, jadi kita sampai pada kesimpulan pada penjelasan bagian 1 yaitu uji C kuadrat. Nah, pada kesimpulan ini tuh akhirnya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan juga kategori kedisiplinan belajar siswa. Nah, di sini juga saya menjelaskan terkait interpretasi dalam bimbingan konseling. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan belajar siswa ini tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Oleh karena itu, guru BK dapat memberikan layanan bimbingan konseling seperti layanan bimbingan belajar, terus bimbingan kelompok, maupun layanan pengembangan diri secara merata kepada siswa laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi selanjutnya pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan terkait uji T1 sampel. Nah, pada soal yang kedua ini digunakan uji T1 sampel untuk menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dari standar yang telah ditentukan oleh sekolah. Jadi data yang digunakan terdiri dari 12 skor kepercayaan diri siswa. Teman-teman bisa melihat pada slide yang saya tampilkan ada data mentah, yaitu ada 12 data skor kepercayaan diri siswa. Nah, data ini itu menjadi dasar dalam seluruh proses perhitungan statistik yang akan dilakukan. Sebelum melakukan perhitungan, terlebih dahulu dirumuskan hipotesis penelitian. Jadi, teman-teman bisa melihat pada slide yang saya tampilkan ini, bahwa hipotesis 0 atau H0 itu menyatakan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa itu sama dengan standar yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu 75. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa itu berbeda dari nilai tersebut. Nah, pengujian ini tuh dilakukan menggunakan uji dua pihak pada taraf signifikan 5%. Langkah berikutnya yaitu menyusun tabel bantu. Jadi menyusun tabel bantu ini tuh memuat skor siswa, simpangan terhadap rata-rata, dan kuadrat simpangan. Jadi teman-teman bisa melihat tabel yang tertera pada slide. Jadi tabel ini tuh diperlukan untuk menghitung rata-rata sampel dan simpangan baku. Selain itu, tabel bantu juga memudahkan proses perhitungan agar lebih sistematis dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait menghitung rata-rata sampel dan simpangan baku. Oke, jadi dari tabel bantu yang diperoleh itu jumlah seluruh skor itu sebesar 925. Nah, selanjutnya dihitung rata-rata sampel dengan membagi jumlah skor dengan banyaknya sampel, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 77,08. Nah, setelah itu dihitung simpangan baku untuk mengetahui tingkat penyebaran data terhadap rata-rata.
hasil perhitungan menunjukkan simpangan baku sebesar 3,60. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya pada slide yang saya tampilkan ini ya teman. Oke baik, jadi pada penelitian ini nilai yang dihipotesiskan itu ditetapkan sebesar 75. Nah, nilai tersebut diperoleh dari standar capaian sekolah yang ditetapkan sebesar 75%. Nah, nilai inilah yang nantinya dibandingkan dengan rata-rata sampel melalui uji T1 sampel. Nah, jadi teman-teman bisa melihat nilai yang dihipotesiskan yang sudah saya tampilkan pada slide. Setelah kita mengetahui rata-rata sampel, simpangan baku, jumlah sampel, serta nilai yang hipotesis, langkah selanjutnya adalah menghitung statistika uji T. Nah, perhitungan ini dilakukan menggunakan rumus uji T. Nah, rumus uji T satu sampel. Nah, pada uji satu sampel ini, derajat bebas dihitung dengan rumus N dikurangi 1. Karena jumlah sampel adalah 12, maka diperoleh derajat bebasnya sebesar 11. Berdasarkan taraf signifikan 5%, uji dua pihak dan derajat bebasnya 11, diperoleh nilai T-tabel sebesar 2,201. Berikutnya adalah membandingkan nilai mutlak T-hitung dengan T-tabel. Nah, nilai T-hitung yang diperoleh yaitu 2,002, sedangkan nilai T-tabel adalah 2,201. Nah, karena nilai T-hitung ini lebih kecil daripada nilai T-tabel, yaitu 2,002 lebih kecil dari 2,201, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Oke, baik teman-teman, jadi kita sudah sampai pada pengambilan kesimpulan serta interpretasi pada bimbingan dan konseling. Jadi karena T-hitung lebih kecil daripada T-tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling itu tidak berbeda secara signifikan dari standar yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, untuk interpretasi dalam bimbingan konselingnya itu, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri siswa telah mencapai skor yang diharapkan oleh sekolah. Nah, layanan konseling kelompok yang diberikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk membantu siswa menjaga serta mengembangkan kepercayaan dirinya dalam kegiatan akademik maupun sosial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan penyajian dan juga kekurangan dalam perhitungan. Jadi saya tutup presentasi kali ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.